Ya, seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasang, laut itu nggak bersatu. Orang perlu menggunakan akalnya, kata dia. Kalau dari ocehannya kelihatan dua orang ini tidak ngerti sains, tidak ngerti apa itu Big Bang. Ini cuman ngopi-ngopi, niru-niru ucapannya Zakir Naik. Zakir Naik itu udah banyak di debunk, udah banyak diurai orang kebohongannya. Kok bisa enteng bilang teori Big Bang anak kemarin sore? Ayolah, belajar dulu, jangan asal ngecap. Islam tidak menjadi lebih mulia dengan ocehan-ocehan, enggak karuan begitu. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan melihat sebuah video bagaimana Don Ditan, seorang mualaf yang akhirnya diskak oleh seorang pemikir muslim atau cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa pernyataan Don Ditan tersebut salah total. Ya, diulti oleh seorang ahli Islam, ya, seorang cendekiawan muslim, ya. Yuk kita lihat dulu videonya. Ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasang, laut itu nggak bersatu. Di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin. Bintang tuh ada yang mengetuk. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Di anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini, yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Ya, istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Yuk, bisa yuk. Orang perlu menggunakan akalnya, kata dia. Kalau dari ocehannya kelihatan dua orang ini tidak ngerti sains, tidak ngerti apa itu Big Bang. Yang dia kumpulkan diocehin tadi itu tidak ada bahasan sainsnya. Bintang ada yang ngetok lah. Buku sains mana bicara bintang ngetok? Buku sains mana yang bicara soal bumi, gunung sebagai pasak? Nggak ada. Ini cuman ngopi-ngopi, niru-niru ucapannya Zakir Naik. Zakir Naik itu udah banyak di debunk, udah banyak diurai orang kebohongannya. Apakah Quran bicara soal Big Bang? Tidak. Al-Anbiya yang dibahas tadi itu, Al-Anbiya 30 itu bicara soal bumi dan langit yang tadinya satu kemudian dipisahkan. Big Bang tidak bicara soal bumi dan langit. Big Bang itu bicara soal singularity, suatu titik yang sangat mampat, temperaturnya sangat tinggi, ya, kemudian terjadi pendinginan, temperaturnya turun, ukurannya mulai membesar. Nggak ada cerita bumi di situ pada saat itu. Ya, materi saja pun belum ada. Partikel-partikel elementer itu terjadi setelah itu, ya, di masa-masa awal. Baru kemudian terjadilah proton, neutron, ya. Kemudian terbentuklah atom, inti atom, kemudian terbentuklah atom. Butuh 300.000 tahun. Baru kemudian dibahas pembentukan bintang dari pertemuan kekuatan gravitasi yang membentur-benturkan atom-atom baru itu. Nggak ada bicara bumi di situ. Langit pula, langit itu apa? Langit itu dalam sains nggak ada. Yang masih pakai bahasa langit itu pengamatan astronomi dari muka bumi. Kita bicara tata surya aja, langit tuh nggak ada. Coba dalam tata surya tuh, di mana posisi langit dalam tata surya? Nggak ada.
pokoknya seenaknya gitu loh. Mengklaim nggak ada. Jadi kalau ditanya apa makna langit, ya salah satunya wa anzala minas sama'i ma'an, dari langit itu turun hujan. Ya paling-paling yang cocok di situ kalau mau pakai, mau dicocok-cocokkan ya, dari langit itu kan turun air hujan. Artinya apa? Kita bicara langit atmosfer ya. Kalau atmosfer benar, dari awalnya atmosfer itu dibentuk dari gas-gas yang tersusun di bumi. Kok bisa enteng bilang teori Big Bang anak kemarin sore? Ayolah, belajar dulu, jangan asal ngecap. Islam tidak menjadi lebih mulia dengan ocehan-ocehan, enggak karuan begitu. Ya sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, terbukti benar ya bagaimana pernyataan Kang Hasan ini. Kebanyakan memang para mukallaf ini banyak belajar dari Zakir Naik. Sementara Zakir Naik banyak pernyataan dia yang tidak bisa dibuktikan dan ngaur menurut para ilmuwan-ilmuwan, dan banyak dibahas oleh para ahli-ahli ya. Dan pernyataan Zakir Naik ini memang banyak ngaurnya, saudaraku. Saya pernah juga lihat ada seorang ilmuwan juga membantah kengawuran dari seorang Zakir Naik. Ya sama dengan Kang Hasan ini juga mengatakan bahwa pendapat-pendapat Zakir Naik banyak ngibulnya katanya, banyak bohongnya gitu, saudaraku. Oke lah sahabat yang terkasih ya, kita bisa melihat dan kita bisa menonton, dan salutlah buat Kang Hasan, seorang pemikir Islam yang cerdas, yang mau jujur untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.